Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zaharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zaharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zaharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zaharia kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zaharia. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan. Ada beberapa wanita yang tercatat di Alkitab yang mengalami mujizat dari Tuhan, yaitu memiliki keturunan di usia yang sudah tua, Sarah, Hana dan juga Elisabet yang hari ini kita dengar dalam pewartaan Injil.
Lukas bab 1 ayat 5-25, perihal pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Elisabet adalah istri seorang imam bernama Zaharia. Dikatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan tanpa bercacat. Meski memiliki hati yang takut akan Tuhan, maksudnya, hidup benar, bukan berarti mereka terbebas dari masalah. Masalah Elisabet dan suami adalah, mereka tidak mempunyai anak, karena Elisabet mandul dan keduanya sudah berumur lanjut. Lukas bab 1 ayat 7. Sebuah keluarga tidaklah lengkap tanpa kehadiran anak. Di zaman dahulu kemandulan itu merupakan aib, dan menimbulkan stigma negatif bagi istri dan juga suami. Bahkan di kalangan Yahudi, besar kemungkinannya mereka akan dikucilkan oleh lingkungan, apalagi status Zaharia yang adalah seorang imam. Puluhan tahun lamanya, keluarga ini harus mengalami tekanan, cibiran, hinaan dan olokan dari orang-orang sekitar. Meski demikian, hal itu tidak membuat mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Elisabet juga sangat beruntung memiliki suami yang saleh. Meski tahu bahwa ia mandul, Zaharia tidak bermaksud semena-mena, apalagi meninggalkannya. Sebagai manusia, mereka tidak memiliki cara menghapus aib tersebut, kecuali hanya berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Janji Tuhan pun digenapi, ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar kebahagiaan, "Jangan takut, hai Zaharia, karena doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas bab 1 ayat 13. Marilah berdoa. Ya Allah, aku menyadari bahwa tidak ada manusia yang luput dari penderitaan dan kesusahan. Namun aku percaya seperti yang Engkau janjikan bahwa orang yang benar pasti Kau tolong seperti Elisabet dan Zakaria. Maka aku tetap mempercayai kehidupan padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.